Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrida Zahrani, NIM 0702012126 dari kelas A1 Prodi Akidah dan Filsafat Islam. Di sini saya akan sedikit membahas materi terkait sejarah awal dan perkembangan Tarekat Tijaniyah. Baik teman-teman, di sini ada 3 pembahasan, yaitu yang pertama adalah perjalanan At-Tijani dalam menimba ilmu, dan yang kedua sejarah awal Tarekat At-Tijaniyah, dan yang ketiga adalah perkembangan Tarekat At-Tijani. Baik, langsung saja kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu Tarekat At-Tijaniyah dalam menimba ilmu. Nama Tarekat Tijani ini diambil dari nama pendirinya, yaitu Abu Al-Abbas Ahmad bin Muhammad bin Muhtar Al-Tijani. Beliau ini merupakan seorang tokoh dari gerakan Neo-Sufisme. Syekh Tijani ini masuk ke dalam dunia tasawuf berdasarkan pengetahuan dan pemikiran yang dikehendakinya, dan kemudian ia memantapkannya. Syekh Tijani ini lebih banyak mendalami ajaran tasawuf dari tokoh-tokoh Tarekat Khalwatiyah seperti Sayyid Ahmad bin Abdurrahman Al-Azhari, Syekh Mahmud Al-Kurdi, dan Syekh Muhammad Abdul Al-Karim Al-Salman. Fes adalah kota yang pertama kali disinggahi. Di kota Fes ini beliau mulai belajar ilmu hadis. Pada tahun 1196 atau 1781 hingga 1782, At-Tijani ini pergi ke Tilimsan untuk menambah pengetahuan ilmunya kepada Abu Samgun. Baik, memasuki pembahasan yang kedua, yaitu sejarah Tarekat At-Tijaniyah. Tarekat Tijani ini dikenal dengan sebagai tarekat pada bidang politik, yaitu yang menentang politik pada penjajahan Prancis di Afrika Utara. Bahkan, tarekat ini termasuk yang reformis dan neo-sufisme. Melihat dasar dari pembentukan tarekat Tijani ini sama halnya seperti yang disebutkan di atas, yaitu bagi orang yang percaya bahwa hal tersebut memang terjadi, berarti mereka sudah meyakini bahwa Syekh Ahmad Al-Tijani ini memperoleh kedudukan yang tinggi, dan berarti pula Tarekat Tijani ini adalah tarekat yang mempunyai sanad sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi oleh karena itu, amalan Tarekat At-Tijani ini adalah amalan yang berupa dari Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu perkembangan Tarekat At-Tijaniyah. Tarekat Tijani semakin berkembang meliputi tempat lahirnya, yaitu Afrika, Sudan, Irak, Tunisia, dan lain-lain hingga pada perkembangan berikutnya. Tarekat Tijani ini berkembang di Indonesia. Pada setiap tempat perkembangan tarekat ini selalu melahirkan muqaddam-muqaddam, di antaranya seperti Sidi Omar Mas'ud dari Sudan, Syekh Idris Iraki dari Irak, Sidi Muhammad Lukman Tunisi dari Tunisia hingga ke Indonesia. Berdasarkan kehadiran Syekh Ali ibnu Abdullah At-Thayyib ke Pulau Jawa, maka Tarekat Tijani ini diperkirakan datang ke Indonesia pada awal abad ke-20 Masehi atau di antara 1918 dan sampai 1921 Masehi. Tujuan dari penyebaran Tarekat At-Tijani ini yaitu dengan cara mendekati orang-orang yang dianggap mempunyai ilmu dan menyebarkan kitab-kitab Tijaniyah, hingga pada saat itu juga beliau menulis kitab, yaitu Munyat Al-Murid, yang menjelaskan sanad tarekat dari guru-gurunya dan peran-peran serta restu untuk menyebarkan ajaran tarekat ini, yaitu untuk menyebarkan ajaran kepada murid-muridnya secara meluas. Sekian sedikit penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata maupun pelafatan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.